Gus kula badhe tanglet. Monggo. Niki nyuwun petunjukipun napa pemahaman kula salah napa mboten? Terus pundi? Kula kuwatir tersesat. Niku kula memahami ketika kita bertajalli itu berarti sang hidup itu kan meliputi segala sesuatu. Berarti sang hidup itu ada di semua makhluknya. Sebelum saya mengamalkan Sirul Asrul ini, setiap saya menjalankan selalu dipertemukan oleh arwah almarhum yang sudah pada meninggal. Akan tetapi ada suatu rumah yang pintunya belum ada. Maksudnya apa itu, Pak Gus? Bismillahirrahmanirrahim. Gus kula badhe tanglet. Monggo. Niki nyuwun petunjukipun napa pemahaman kula salah napa mboten? Terus pundi? Kula kuwatir tersesat. Niku kula memahami ketika kita bertajalli itu berarti sang hidup itu kan meliputi segala sesuatu. Berarti sang hidup itu ada di semua makhluknya, ada dalam diri semua makhluknya. Kalau di manusia berarti di semua karakter manusia, di tumbuhan, di hewan. Berarti pemahaman saya itu Tuhan ini berekspresi, berperan dengan berbagai hal itu. Yang jadi pertanyaan kula niku, yang kedua, terus pundi carane saya menghadapi ketika pun menyadari bahwasanya yang saya hadapi ini ya Allah, tapi untuk menanggapi kan kadang nafsu itu masih sering iwas visu di hati. Itu yang pertama kali sikap yang pertama kali yang saya harus lakukan niku nopo ketika menghadapi bentuk-bentuk Tuhan itu dengan yang tidak saya sukai atau tidak saya maui. Matur nuwun, jadi dua gitu Gus. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum. Pemahaman pertama benar. Arti kata tajalli itu selain wujudnya Allah sudah tiada. Atau yang berperan selain Allah sudah tidak ada. Sehingga otomatis bahasa sederhana kami, sing agawe ku sapa? Yes, aku nih Allah dewi. Sekalipun itu kau lihat perkara yang kurang pantas atau secara syariat dikatakan melanggar hukum, memang iya. Tapi hukum itu hanya berlaku bagi orang yang hatinya sudah tiada selain Allah. Dan ini tidak bisa berlaku bagi hati kita yang selain Allah masih ada. Padahal Allah katakan, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan sampai dalam hatimu ada selain aku. Allah maksudnya. Jangan ada. Kita yang sudah dididik bagaimana caranya menghilangkan aku di makhluk, tinggal kita melaksanakan aja. Jangan kau tunda-tunda menunggu waktu yang senggang. Ingat, waktu hari ini tidak akan terulang hari besok. Rugilah bagi kita tatkala waktu yang di depan kita baeno dengan waktu itu dengan alasan menunggu kesenggangan. Ingat, waktu sekarang nggak mungkin akan terulang waktu besok. Waktu sekarang yang sudah kita lalui akan kita tinggalkan. Waktu besok akan menghadap kita. Merugi kita. Bon. Jadi pemahaman sampean ra keliru, Pak. Ra keliru. Yang kedua, apa yang harus kami ambil ketika saat kami menghadapi kondisi miturut syariatnya gak cocok, padahal satu sisi sedaya af'ali Allah, sehingga ketika yang gak cocok itu membuat hati kita gerutu, gimana? Gak cocok, belas gak cocok. Perkara sing tak karepno gak teko, jebule menggagalkan atau mengecewakan hati. Pak nyun sewu, ono maksud Allah tujuan kita digagalkan. Kalau kita sadar loh ya, kalau kita
kita sadar. Bisa jadi Allah menunda itu akan Allah berikan yang lebih sempurna. Satu. Bisa jadi Allah menunda itu untuk mempersiapkan hatimu ini supaya bersih betul-betul dulu sebelum mendapatkan apa yang kita hadapkan nanti. Istilah mintanya 1 minggu, dipending Allah jadi 1 bulan baru didatangkan. Sehingga kesimpulannya kita jangan mudah bersuudzon datang Allah. Nek syariate ya tak takoki ngene. Perkara sing kita minta wau lho. Wis katakanlah Korean awakmu dijaluk wong kae lho. Dibeli wong kae lho. Gelem ah. Jawabe Korean di luar dugaan. Boten. Kula pengen noto atiku parak nang Gusti Allah. Loh, ngeten iki kula makhluk, Korean makhluk, saged meksa? Mboten saged. Mboten saged meksa. Sing iso meksa iku mung Gusti Allah. Tapi Gusti Allah iku menunda seperti ini ada 2 alasan yang harus kita resapi. 1, ada kalanya menunggu persiapan hati kita yang betul-betul belum bersih betul. Nanti ketika saat ini datang betul-betul bersih, itu ben tidak ada kendala. Nyun sewu, lari-lari manggai kopi, nyun sewu, kayak kopi. Gak mungkin pak, gelas iku mang baladuk tok, ono uyuhe jaran, ono uyuhe kucing, terus langsung dicuri kop. Gak mungkin, dibersihkan dulu. Walaupun dikasih jahe, gak mungkin tidak sikil. Perkara penyet itu kan saged tidak sikil. Bisa uga ditutup ambek barang sing bersih, yaitu uleg-uleg, ya toh? Gak mungkin dihantam no tembok. Mboten mungkin, karena perkara api iku wadahe ya kudu bersih. Perkara bersih wadahe bersih. Aku gak nganut kaidahmu son, aku gak kaidah dhewe. Apa kaidahmu? Barang iki kok kopi aku sing ngombe kok masih tak campur ya jaran, cocotmu kate lapo. Loh, aku gak nyalahne iku hakmu, cuman saya katakan akhlak sing bener iku nek isine suci, wadahe ya melu suci. Nyuwun sewu, ini bahasa-bahasa kiasan seperti ini bisa kita terjemahkan dengan mudah bahwasanya kita harus selalu husnudzon terhadap Allah, dengan maksud biar hati ini tidak mudah kecewa. Kita ada maksud Allah pak. Bisa jadi maksud Allah jenengan iki disiapno perkara sing luwih sempurna. Kalian nunggu waktu ngoten mawon. Lah terus inilah maksudnya kata Allah, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu selalu beserta orang-orang yang hatinya sabar. Sabar itu akhirnya maknanya wahwa al-ikhlas, ikhlas, waridho yurido, atas apa keputusan Allah. Di situ. Oleh sebab itu Pak Bu, berbicara tentang masalah cara sampean kali kula bagaimana untuk mensikapi hal itu. Mungkin sampean iling kula ngomong ngeten. Ora iso. Setiap detik, setiap napas berzikir hatimu tiap hari. Gak iso tiap hari ya, 1 minggu 1 kali. Artinya 1 minggu waktu istirahat jenengan gak kerja, libur, gunakan 24 jam untuk berzikir sampai tertidur. Gak bisa 1 minggu 1 bulan, hanya ambilin 1 hari 1 malam
untuk melakukan itu. Selain daripada itu, udah sakobri malam bisa bisanya, karena jenengan dituntut kerja, dituntut berinteraksi dengan urusan dunia. Nggak bisa 1 bulan, 1 tahun, nggak bisa 1 tahun bongko lah ngoten nanti nggih. Niku saking nemene wis, saking nemene. Ini bagi panjenengan, aku yakin wabtaghi fima atakallah darul akhirah, pasti jenengan akan lebih mentingkan menjaga hubungan hati pada Allah. Gak berat bagi jenengan untuk laksanakan. Ini akan berat bagi mereka yang hubud dunia, hati ini condong terhadap kesenangan kehidupan dunia. Berat Pak, itu berat. Tapi kalau jenengan yang sudah condongnya millata Ibrahim Hanifah, badan berat, apalagi sudah terbiasa, sehingga nanti ketika saat jenengan dihadapkan sesuatu yang miturut hukum syariat gak cocok, langsung klik sampean. Sehingga inilah yang dimaksud Allah dalam surah As-Saff tadi, Muhammad, janganlah kau membenci orang yang membencimu. Orang dibenci orang lah sakit tak Bu? Sakitnya ada di sini. Nggak mungkin di hati orang lain, ini hatinya dewe, di hatinya sendiri. Dan ini memang pada umumnya. Terus bagaimana Rasulullah kok bisa nggak sakit? Tiap mau berangkat sholat subuh didoni diludahi tetangga, ludahnya itu habis tidur belum sikatan pisan, baunya ing mungguh beliau itu menjadi minyak kasturi. Jadi ngene Bu, jenengan garwan jenengan sampean sanjangi, Pak sampean nek mari turu idonon aku ya, itu kasturi mah ngene. Coba engko ambo tenan gak dadi kasturi, dadi kastubi. Yes. Iku kiasan aja Pak. Artinya apa? Sesuatu walaupun menyakitkan secara umum, kalau Anda memandang Allahnya menjadi anteng hati sampean. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, hanya dengan ingat pada Allah sadar semua datangnya dari Allah, sehingga orang yang memprotes itu singgerakkan siapa? Adem hati sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari Jakarta, namanya Masyrur. Alhamdulillah udah bisa sampai di tempat, padahal sebelumnya belajar di YouTube, akan tetapi ini alhamdulillah pada hari ini kita ditentukan oleh Allah bisa hadir bertatapan musyad dengan Gus Mukhlasun. Dan kami ingin menyampaikan sebenarnya juga hal yang sama tadi, sebenarnya belum talqin secara fisik, namun kula nggih sampun udah mendengar di YouTube bahwasanya tanggal 1 Rajab sudah ditutup. Tapi mudah-mudahan atas keterangan tersebut menjadikan saya tahu keyakinan, tambahnya ihsan. Jadi mungkin kalau sekiranya sudah ditutup, kami juga udah artinya menambah dengan udah kemantepan lah bahasanya gitu. Namun yang perlu saya tanyakan yaitu sebelum saya mengamalkan sirul asrul ini, setiap saya menjalankan selalu dipertemukan oleh arwah almarhum yang sudah pada meninggal. Akan tetapi ada suatu rumah yang pintunya belum ada. Maksudnya apa itu Pak Gus? Itu aja cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah kiasan rumah yang belum ada pintunya. Apakah itu sampeyan dapatkan lewat kholwat atau mimpi? Sama saja. Ataukah itu sampeyan dapatkan di dalam alam muhadharah kasunyatan seperti ini? Sama. Kalau di dalam alam muhadharah, alam kasunyatan ini Anda mata dohir yang melihat, opo oyo sandal masjid itu gak ana ndukur, kok ana nih nisor. Tak was-wasi wong budane jero masjid, sandale apa oyo kok gak digawe tutuk imaman utawa jero. Loh, iku kiasan. Terus sing gak sandalan, kalau nggak pakai sandal kok mlebu jeding. Apa?
Semua itu maksudnya. Sama. Kalau jenengan wau Allah beritahukan lewat mimpi atau pada saat di antara sadar dan tidak sadar waktu kholwat, itu di alam mukasyafah. Berarti mata hati Anda memandang makhluk itu. Itu juga ada maksud Allah. Menemui rumah tapi belum ada pintu. Apa maksudnya? Ngeten Pak. Sak rapet-rapeti omah. Apa sak rapet-rapet ya? Bahasanya sak rapet. Sak rapat lah musyawarah. Yang ini iki wong gak lulus SD ngeten iki. Serapat-rapatnya wis mbuh wis karepmu. Rumah jikalau tiap hari tidak fasabbihuhu bukrata wa asila, bleduk masih ada. Tahu bleduk nggih? Yun sewu. Sak bersih-bersih hati. Sebersih-bersihnya hati. Jikalau Anda ini tidak terus-menerus berzikir zikron kathiron, mesti masih ada bleduk debunya. Bahkan Rasulullah mengkiaskan gini, mengapa umat Islam disuruh untuk sholat 5 waktu. Sebelum dia masuk rumah, di depan rumah itu ada sungai kecil yang tidak berhenti oleh mengalir. Siapa yang masuk rumah tiap hari tergantung, pasti dia melewati sungai dulu, otomatis masuknya bersih. Bahasa syariat wong iku kalau tiap hari sholatnya itu enggak bolong, sama halnya dia itu selalu membersihkan hati. Berarti mandinya orang itu 1 hari 1 malam 5 kali. ternyata berhubung kita belum mendalami sejati ini sholat, sejati ini membersihkan kotoran hati, akhirnya ya sekedar aja kita lakukan, nggak bisa menyentuh pada substansinya yang dimaksud hadis. Wow, nggak menyentuh sama sekali hati kita. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Penyakit gak hilang, malah bertambah tebal penyakit kita. Padahal pentina sholat tidak pernah pot sekalipun 1 kali, nggak pernah. Mengapa? Hati kita masih ada hasud, masih ada ria, bangga diri. Itu karena kita memang belum mengerti sejatinya sholat itu bagaimana, sejatinya bebersih hati itu yang bagaimana. Makanya dari mbah sampean kali kula mula tole ngaji ilmu tauhid, mboten tauhid, tauhid. Sampai ngomong ilmu tuwek ilmu tuwek di situ seperti itu. Wong ngucap rojiun, rojingun, ngoten. Maneh kalau kita geser kembali tali Allah, mboten saged tali Allah. Toli. Loh, memang nih berbeda bacaan. Ndadekno gak sah. Oh, ndak. Sesuai dengan karakter, kebiasaan, lugat daerah masing-masing. Kalau kita orang Jawa yang pada masa sekarang walau bolin bisa, ayo coba nanggone, sampai nanggone pundi balik walat toli. Apakah itu batal ke sholat? Enggak. Pun apa maksudnya rumah yang belum ada pintunya? Nyun sewu, kita itu Pak dibintek Allah dalam sasi Ramadan itu sebetulnya adalah membangun satu rumah.
otomatis pondasi harus kuat. Makanya mengapa saya harus bicara tentang dasar tauhid, mulai la ilaha illallah, la ilaha illallah, sebelum menginjak anta sampai ke anak, ini sebagai modal dasar. Setelah dasaran kita, pondasi sudah kuat, maka naik ke atas, sampailah kita masang genteng. Setelah kepayupan, belum ada pintunya, belum ada jendelanya, tapi berhubung Anda sudah punya rumah, walaupun belum lengkap, Anda tidak akan kehujanan dikala, Anda tidak akan basah dikala hujan, Anda tidak akan terasa panas dikala musim kemarau. Sudah ada payupannya, mungguai, cuman aja belum ada pintunya. Lah, pintu jendela itu atau ventilasi itu apa maksudnya? Inilah Pak, pengembangan dari ilmu tauhid, sehingga mengapa harus muncul kitab edisi kedua yaitu Qalbun Mudlimun, edisi ketiga adalah Qalbun Musyrikun, hati yang bersinar. Terus nanti ada sarah hikam, nanti saya rencanakan tak sarah hitam dengan bahasa yang mudah sekali dipaham. Sementara ini hikam sarahnya kita itu muter-muter, nanti dengan bahasanya wong deweso Pak, aku yakin bapak-bapak sing tua-tua akan mudah menerjemahkan karepe. Inilah keuntungan saya mengapa saya tidak paham tentang bahasa populer. Tahu populer? Bahasa yang internasional, bahasanya wong kulian seperti contoh intermezzo. Apa intermezzo itu? Terus maneh keringanan kita bahasa dispensasi. Apa itu? Loh, kalau zamannya memang zaman anak sekolah harus begitu Pak, intelektual. Tapi nek di depan kan datang jenengan yang udah tua-tua gini. Lah wong tak suruh cari ayate Quran ning Quran ae wis wegah dikon nulis maneh. Dadi niki kula rubah Pak, jilid pertama saat ini kula rubah maneh. Artinya saya rubah, maksudnya tidak saya rubah, cuman saya tambahi Arabnya, ayatnya tak tulis pisan, sehingga ya udah kerja 2 kali lagi, gak apa-apa. Katanya mengacu pada ngaji kitab Qalbun Mudlimun kemarin, yo ngeten iki eco rambas. Guyon Bu, guyon. Enaknya nih, jenengan tinggal pas kami balah, jenengan langsung melihat arti Indonesianya langsung. Sing lulusan pondok saged ambek maknani ngoten. Jadi Syekhul Kalamnya tahu, oh ini tadi kalimat isim, oh kalimat huruf, oh kalimat apa jenenge, kalimat fiil ngoten. Enak Syekhul Kalami, oh memakai kalimat isim mubtada atau khobar, SPUK-nya jelas. Loh, enak sampean ngomong. Kene medhot ndas tandane. Boleh buka-buka nyun sewu lho. Padahal wis tak tinggal mulai Aqidatul Awam, Jurumiyah, Amriti, Ibnu Malik, Jawahirul Maknun tak tinggal suwe mulai tahun 2000 Pak. Saiki tak oyak-oyak tak golek ora ketemu tibake biyen tak obong jare. Gusti Allah kok celuk mana tak golek dik dus endi sih rek. Mboten ketemu. Ternyata ada yang jawab, sampean eling ah. Biyen pas sampean gendeng, sampean obong kabeh. Kapan aku gendeng gak tahu kok. Sing gendeng iku sing nguasi. Ngapa Gusti Allah welo-welo nyoto ning awake kok orang iku sing gendeng pean. Asli ngoten. Persepsi Pak, ngomong gendeng itu persepsi ini dewi-dewi. Apa maksudnya? Dengan ilmu amal yang sudah jenengan terima, bagaimana cara jenengan ini bisa mendekat dan bertemu Allah. Istiqomah inilah yang tak maksud untuk membagusi rumah, melengkapi. Tadinya nggak ada jendela, akhirnya muncul jendela. Rumah ventilasi yang tadinya belum dicat, bagus. Coba ngeten mawon jenengan. Oke, sekarang tingkatkan mutu dzikir sampai sejauh mana jenengan memegang menjaga dzikir. Tingkatkan. Nanti kalau Allah menemukan gambar rumah tadi, mesti wis ono apa man?
pintunya gak gampang dileboni guguk. Ngerti guguk? Tidak mudah dimasuki maling karena Anda kunci dari dalam. Nyun sewu, misalkan onok maling, onok hewan-hewan buas, gak gampang masuk. Artinya nek dikit iku pun sampean kuati tenan, ati iki gak gampang kecolongan hawa lah, ngoten lho, genai.